tangannya ulama begitu, yang selalu berzikir itu menginstal doa ke kita. Makanya ulama kadang meletakkan tangannya di dada kita, itu sudah tenang. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya kotomelo mak bicara hakikat, maka dapetku yaro peristiwa na nabita na sabak nakaji tayo secara ilmiah, maka dadena mungkin secara teknologi bisa sampai na sabak masolangi tubuh na nabita karena kecepatannya. Maka dia tahu pandrite, jawabannya singkat. Kalau ilmuwan tidak tahu pandrite maka dabami iya kui palalangi dia nama solang ya mikoli na may malalang wadi jaji. Makanya di situ asra diperjalankan tanya alina engkarojan kejadian di royase pak ya koli nama putara hanya 24 jam, tidak bisa lebih. Tapi ia kui putarai namo ke 50 wadito. Jadi kalau manusia berjalan normal sesuai dengan hukum alam, ia rojangnya dia mungkin kuat di lambak mi dia mungkin melesih. Tapi ia kolai pacenei namo kasiratu jajito. Nabi tak diperjalankan oleh Allah melalui malaikat. Nah ia roh malaikat Jibril makhluk cahaya. Makhluk cahaya. Nabalai jolok, na operasi jolok Nabi tak, kemudian mengambil air Sam-Sam, dia cuci. Dari situlah dalam ilmu sains mengatakan, dari situlah tubuh Nabi dirubah menjadi cahaya. Karena memang Nabi intinya adalah cahaya. Nasabak makadai Nurul Muhammad. Ini yang dikaji ulama kita. Tapi simpelnya begini. Ia narekomelo kiyakini maka dayaro perjalanan Nabi dari langit pertama sampai ke langit ketujuh diantar oleh malaikat sitonganna dia nama rajing. Karena Nabi Isa saja diangkat ke langit. Jadi angka Nabi akan menrekolangi dan belum turun sampai hari ini. Nanti di akhir zaman akan turun, itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu tidak hancur badannya. Berarti bisa ketika Allah yang memperjalankan. Kan kendaraannya maka dia burak. Burak juga sebenarnya itu cahaya, kilat. Walaupun dia adalah binatang, narekone bicarakan itu pandrite maka dah olok-olok. Dan dalam hadis memang menyampaikan seperti itu. Tapi ulama kita mengatakan burak sebenarnya itu karena kecepatannya seperti cahaya, maka ia roh Nabi tak didampingi oleh dua malaikat, kemudian kendaraannya adalah cahaya. Rasulullah sendiri adalah cahaya, dan itu sebenarnya bisa cepat. Makanya di dalam bumi ini sekarang ada itu Pak Bu, buku yang membahas ini muncul. Saya kemarin ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Atik. Profesor Dr. Atik ini kecil sekali orangnya. Dia yang merancang pesawat N219. Perancang pesawat, saya ketemu di saya ketemu di Lombok. Saya bertanya ke beliau, ternyata angka cik dirumus dalam matematika itu tidak dipecahkan sampai hari ini. Ya, jadi saya sempat catat itu. Jadi ada rumus di matematika itu yang dalam ilmu fisika dan kimia sampai hari ini tidak ada yang bisa pecahkan. Jadi ada koma di situ, kemudian ada pernya. Nah, Agnasan, kalau ini yang ditemukan itu kalimatnya, karena dia orang sains. Iya kuya nasa giruntu maka orang bisa menembus jarak waktu yang di luar dari apa yang dilihat secara normal. Jadi lautanai maka bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj? Nasang inilah yang dicari orang. Karena rumus ini ketika ditemukan, maka itu akan ditemukan jalan pintas itu. Ternyata para wali begitu. Jadi angka jalan pintas nolah.
dibukakan oleh Allah. Sebenarnya alam jin begitu. Itu alam jin itu jalan pintas. Itu alam jin. Itu makanya itu jinnya awet. Karena jin itu banyak. Nah sebab magai tidak mati, tapi dia bertambah terus. Makanya orang Hindu, saya dapat buku kemarin dan baca itu sejarahnya, orang Hindu, yaitu Hindu ya Pak Bu, mengambil ari-ari dengan plasenta. Jadi irunna nana itu, tidak tahu apakah irung juga namanya di sini. Irunna nana si bawa posina, dia ambil itu kemudian dia titip ke jin. Kalau kita tidak titip di jin, kan di bawah, harus dibawa ke London untuk dimasukkan dalam bank plasenta, dibayar 86 juta kalau mau titip. Sekarang kan sudah ada bank plasenta namanya. Jadi kotak dena iposina nata ya layaro, disterilkan dulu, istilahnya jangan kena sinar matahari langsung, ambil formulirnya, isi, kemudian dikirim ke London, bayar 80 juta lebih untuk menitip itu. Magai itu obat ya, kunadapi umur nanak tamatu 60-70 atau 56 tahun, ada kerusakan pada sel jaringan tubuhnya, pesan langsung supaya plasenta itu dikirim kembali, tinggal direndam air hangat sampai berubah warnanya menjadi kuning, kemudian disuruh minum. Kalau orang stroke itu 3 hari sudah bisa jalan, dan itu yang dipakai untuk awet muda. Makanya para biksu itu, orang Hindu, para di biarawat itu kadang proses ketuaannya lama. Kenapa? Nasabah ari-arinya dia titip ke jin. Kalau dia mau minum lagi, dia minum akan kembali kayak muda kembali. Saya baca bukunya itu. Makanya orang tua kita dulu, taman ini tradisi ya. Orang tua kita dulu narik kolagai ari-arinna anak-anak, dia tanam ke tanah. Nah lemak itu, iruna anak. Napa natarika luku yasena. Makumatoka ko wajo. Napa tungal liling setiap malam Jumat. Begitu juga selama 3 Jumat. Banyak orang tua yang tahu, anak belakangan tidak tahu. Nah, kenapa? Ternyata salah satu cara supaya jin tidak ambil, tanam ke tanah, ambil kelapa di atasnya untuk meletakkan surah Yasin supaya tidak langsung menyentuh ke tanah. Jajiro kalukue ya alami apa tadanga surah Yasin. Setiap malam Jumat dinyalakan lilin. Magai karena ternyata jin akan datang mengambil di malam Jumat. Dan ternyata itu tembus. Maka daya kodeni patungan liling nangka jinge mak deperi tu melo malayaro, anak itu tidak bisa tidur di malam itu. Itu anak sendiri terganggu, itu menangis sampai malam itu menangis. Magai karena ketika jin mampu mengambil itu, natakok matu marajai, anak itu bisa kerasukan. Jadi ukun itu nama gampak jingit tamaiwi kalau dia ambil itu. Makanya orang tua kita dulu natanam, istilahnya nalemai, napatarika luku yasena sebagai tanda, napatungan ngililing, kemudian dia meletakkan buku Yasin di atasnya supaya jin tidak mengambil. Itu ulama dulu di Jawa lakukan sampai ke Sulawesi Selatan. Tapi muncul aliran yang mengatakan menyalakan api kemudian ada surah Yasin adalah kemusyrikan, karena dia tidak pahami ilmunya, dia hanya melihat lahiriahnya. Makanya Pak Bu pasangi ya, ko angka najama tawe, jangan langsung salahkan, tanya dulu. Nasabah iya dunia wadi pada ijamai tapi lengi hukumna. Ya ko angka taloki buru mak bolo napa milau dong, bisa jadi musyrik. Tapi boleh juga dia datang menyiram kuburan kemudian berdoa, bisa jadi sunnah. Kendroi okiniana. Ya ko lawi ki buru mak bolo, pure mak bolo napa makada opu nganu
pasalama kai pasalama apo mu angke anak mu pure pak botingi aja mokke aja mula saiwi, berarti itu adalah tawassut namanya. Tawassut itu adalah perbuatan musyrik yang dilarang dalam agama. Tapi ya kalau ki buru mak boloki kemudian bacakan suratul Fatihah, pure ta baca Fatihah atau pandrita, kemudian kita berdoa, ipung talengga kasih baraka, taliti baraka anak-anak dan keturunanku, pada baraka angkai talengi atau pandritawe, ina tiasang tawassul. Beda. Pada masyarakat buru, pada milau doang, tapi carana milau doang. Nasabari na beda hukumna. Iya ko milau doang ilan sulok ko tau matewe maka da opuang anu pas salama ya anakmu Pak menerima kau tu tau matoi kalau masyarakat buru ko pure pak butik. Saya kan apa pure pak butik aja mulai saja moke aja sokang ko motor aja mulai saya kalau begitu. Itu tidak boleh karena itu adalah tawassut. Itu kemusyrikan. Minta langsung kepada orang yang meninggal. Tapi narekoloki masyarakat kuburu ibacangi Fatihah loki ko kiburu nagurut ke Abdurrahman Ambodale almarhum, loki ko kiburu nagurut saada, kemudian kita bacakan Fatihah napaki milau dong ipuang talinga kasih baraka teleti baraka wijawijaku keturunaku pada baraka angkai talingi atau padritewe. Artinya kita minta nikmat yang sama sebagaimana Allah anugerahkan kepada orang itu, maka itu namanya tawassul. Bedakan nih. Jadi cedek tu bawang lesena nan caji musyrik, cedek tu bawang nan caji sunnah. Tapi narekonita itu pada masyarakat kuburu bisa ditafsirkan bahwa perbuatan salah narekodena pahang itu yana tu namanya istilah kuburiyun. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah sering dianggap melakukan pelaku bid'ah, padahal semua ada dalil. Saya punya buku kemarin dari Kiai Haji Mustamar dengan Ma'ruf Khasim 100 amalia NU yang sering disalahkan dan dibid'ahkan, semua ada dalilnya. Saya punya bukunya itu. Jadi angka mana dalilnya? Sekarang saya sering mengangkat itu ketika ada pertemuan di NU bahwa iya apa salah tahu karena dia tidak tahu. Megatoni tahu salah paham. Maka dan kagak dalilnya ya Allah milau hal yang sama. Ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kok siratal ladzina an'amta alaihim? Lalanna tahu mulingnya papedale. Kan itu diminta. Bertawassul. Jadi kalau ki masyarakat kubur, makanya tu buat timparui kusiro lo ki buru kalau masyarakat kuburu aja na sambara ki buru lalu siarai sampai ki buru tau pandrita supaya sebelum dia melakukan hubungan suami istri milau memang nyokopong Allah Ta'ala maka datang enggak matu keturunan pada iya kama kiro iyo pwede nenemu korone kati nenemu koro kati nenenu koro iya to koro desa kada niga iyo pokoknya rekoki buru tau pandita lo kita sampai ulama-ulama kita yang disengkang dari asal dia banyak sekali, datangi mereka kuburnya, bacakan suratul Fatihah, kemudian kita meminta kepada Allah. Agak beda na pak kong katau lete bola baru na to menrek bolana na irita makanja bolana milau dongi epuang taletoka kasih dale papada kanjaknya kong ke bola kumatu itu sama. Ketika kita datang ke kuburan kemudian kita meminta berkah yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ulama itu, maka ada barakah lagi nikmat karamah, nikmat kewalian itu yang kita minta, nikmat akhlak, nikmat ilmu pengetahuan, minta yang sama kama komiroh. Tapi ini yang banyak salahkan. Kemudian mabila ada macam ini sigang saya kembali sholat natarimaya nabi tawatun nama meraja sitonganna aganna natarima bacaan naga gerakan naga atau ia rosampajange hanya sebagai oleh-oleh ya lagi nabi tak makai saya bahas kemarin malam
maka dia ronabita masampaja memang sebelum miraj kan Isra dia sholat kenrelepa masampajang yang pertama di Bukit Tursina sholat onrona Nabi Musa sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala dun raka sampajan na jama Baitalahmi Bethlehem onrona Nabi Isa jaji ketika Maryam melahirkan Nabi Isa di situ. Kemudian di Masjidil Aqsa dia juga sholat, justru memimpin sholat. Nabi dan Rasul ikut di belakangnya. Nabi taman caji imam. Di situ dia sholat. Berarti angka memang nasampajang sebelum Nabi melakukan Mi'raj. Nah sebab mas sampajang memang Nabi toko perjalanannya, nah perlu Mi'raj. Pertanyaannya, berarti akan terima Nabi tak? Nah sebab najama memang nih. Angka tahu pandrita makada sampajang untuk umat angka tahu makada de napasi puluh mi sampajan na yero nabi newe si runtu uko lagi pertama sampai langit ketujuh ia naro napasi puluh nalai sehingga muncul dalam kitab mengatakan yaitu sampajan subuh sampajan Nabi Adam ia sampajan loro sampajan Nabi Ibrahim ia sampajan asara sampajan Nabi Nuh ia sampajan mangaribi sampajan Nabi Isa ia sampajan Isa sampajan Nabi Musa muncul itu. Maka dan Nabi Adam sujud hanya di waktu subuh baru dia mengingat bahwa ada kalimat di pintu surga ketika dia dimasukkan ke dalam surga naitai angka asanna Nabi tah niga yaro sehingga dia sebut dari situlah Nabi Adam ketika menyebut Muhammadur Rasulullah baru ditegur oleh Allah Adam niga pak guru ko yaro kalimat na dinanggo pak guru ko akan asa Nabi Adam nama ini saya melihat di pintu surga ketika engkau ingin memasukkan aku ke dalam surga pasti nama ini istimewa di sisimu akan asa Allah Ta'ala dalam risalah mengatakan seandainya seandainya Adam engkau tidak menyebut kalimat itu maka aku tidak akan pernah menerima taubatmu. Bayangkan yana tunah kada degaga sampajang ngesah narekodena salawa telori nabita degaga pak doang letu okupung Allah Ta'ala karena pintu langit tidak terbuka narekodena salawa telori nabita degaga ada depunga mak baraka nonroi malaika milau dong narekodena salawa telori nabita maka wajar setiap mukaddimah kita selalu baca salawat dalam sholat pun sinina sampajangi angka mana salawat angka sampai jatuh mati lagi sampajang yang paling singkat itu ada salawatnya binasa kodena salawat tahu makanya semua sholat tidak sah narekodena salawat tahu doa juga demikian maka ada kenri waktu ne baca salawat ini menibawang meki pamulana meki tangana meki capak ini menibawang makanya biasa tunali tarai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad pakai sayyidina atau tidak ini menibawang ya kota tari sayyidina mapakiadai ya kodeta tari sayyidina itu tetap salawat yang sah kegayasan barakna milauka wae rinung matanganga mapak guru natakok madakaka mapangajenga takok madakaka saya minta air minum kemudian angka tau sijab malawe air botol kemudian napendreka nggak oke maka betul apa yang dia lakukan tapi nareko angka tahu malay air akuah napa malato peneh napa tadang yuk yese napa peneh atau lipa-lepeh napa nabawa ya rawai rinung lokoro sebenarnya sama fungsinya tapi ciri mapakiada satu hanya mengambilkan sesuai dengan perintah makanya tahu pandita atau makadah ia konatari sayyidina yana tu tahu mapakiada lori nabita narekodena tari sayyidina itu tidak masalah makomir kedudukannya tidak usah perdebatkan sebab aku sampajangnya pakai sayyidina dan mengatakan sayyidina itu kan Tuhan taniyah Nabi Yusuf lagi dalam Al-Quran itu menggunakan kata sayyidi makanya situngannya tidak usah dipermasalahkan ulama kita dari dulu sudah hafal Quran hafal ribuan hadis tidak mungkin dia sampaikan kalau tidak ada dalil tapi mega makoko atau pae napai talungas soma guru maring kalingatonyo ku YouTube kiai na YouTuber
sehingga langsung menyalahkan semua amalan ulama kita. Bahkan makada digagatau pandita kurok palaku bida manami padi akali barakanna kung kadottoro ahli, kemudian angka parawa mak baju parawa mi denang kena sekolah na pake mi baju parawa na pamalapat tes jantung na pati na katani-tani pengukur letu makada salah semua padahal dia kena sekolah. Nah, sehingga kita ulama kita itu mengajarkan sangat arif agak nasa guruta ia kode pemusangi ilmu alat untuk berpatwa aja lalu berpatwa acuriban ni tau pandrite pendapat namu palete, sehingga saya sampai hari ini tidak pernah berpatwa. Mapamula macarama tu dinang kuwa patwa, saya hanya sampaikan apa yang sudah disampaikan ulama dalam pendapatnya. Usampaikan maka damakui menurut tau pandrite maka dia kuya saya mengikuti pendapat ulama itu magai nasabak saya belum berhak mengeluarkan fatwa. Apa aserapat disangan na kuasai tenapa di mapatwa 9 ilmu maka di guruta Profesor Dr. Karim Hafiz ia panawat di mapasala tay masalah ilmu hadis narekonun 5 300.000 hadis Nabi baru bisa dia mengatakan itu ada keliru dalam hadis. Kenapa? Karena kalau dia sudah hafal 300.000 hadis Nabi berarti 1/2 dari hadis yang ada dia sudah hafal. Iya konapai teluhat desa kullu muhdatsatun bid'ah sibaman tasabba iya miroya pala aja lalu tamap pasalah disengkang ini gudangnya ulama dan bukan ulama sembarang. Kalau di Jawa ada istilah ulama langitan, kalau langitannya sudah selatan sebenarnya itu disengkang. Makanya syukur kini tawajoe jangan sampai berkembang paham yang justru menyalahkan ulama-ulama kita yang ada di Kabupaten Wajo ini. Pelihara itu nasabauk itu monro barakai aja tamabela lo mak guru kecinga-cinga mabela lak nang kamanamui gudan pak disengangi angkamui barakai aku sengkang. Makanya saya sering mengatakan pakai ulama-ulama kita di sini pengajian kitab. Tapi tu lima kotoje rowi datawe pak. Mandari maga na puji toko leng ni. Pak do cili je masalah. Ya tu tania pak disangan nasapa tu limelo miliang. Tapak makum mati kita pak. Do mandari kak makada aga beda na pak gamina na supalako ko sidrap si boko sengkap pada mui. Ito pacuka matona pake marica matona pake oko sidrap ya mato lemyon ron nah itu artinya apa? Kadangkala kita jangan menganggap bahwa yang dari luar itu ilmunya hebat. Tidak, angkamu baraka ku guruta cuma ada tradisi ulama kita denak derengi narekoreni lau biasa begitu. Nah sebab magi prinsip guruta yang tinggi alim allama akan asam di mana-mana itu yang cari sumur itu timbah, bukan sumur yang cari timbah. Apa nih? Tanya passeroe, tanya bungel lo sampai passeroe suruh lo sampai bujungnya. Temannya jadi aja nagurut lo tuntut lalu ini lo maku tanah karena di situ barakahnya ilmu. Nah, itu penting. Makanya ada ulama itu tidak keluar dari pondok. Yoli termasuk Gus Bahodin Nur Salim itu bukan ulama sembarang. Kenapa? Ya minawat di loko tuh nareko angka sanad gurunya si sambung. Biasa dia ke situ. Tapi kalau tidak nggak mau. Makai karena dia pakai itu. Sengaja je ia nabungin lo sampai pasero masalah itu mabele barakai ia mak pasero lo sampai bujungnya cocok nih. Artinya ulama kita itu adalah sumur, kita adalah timbah, maka kita yang harus datang untuk supaya mak barakai. Tapi ia mak kokoe oko manilala kamarae mak guru si batau pandrita. Nah, sehingga ilmunya dapat, adabnya tidak, sehingga mega tahu makokoy denap pakaraja lok tahu pandrita. Itu yang banyak. Jadi lete pak disanganna tapi adabnya tidak pindah karena belajar di YouTube. Gitu tahu.
Makanya saya itu penting mengatakan harus menyambung sanad. Beberapa ulama kita itu saya memang sengaja datangi yang di Jawa untuk meminta menyambung sanad, minta supaya amalan-amalan tertentu itu untuk diijazahkan. Karena ada namanya kalbu yang harus nyambung. Makanya tuh guru tak koma pengajian ini termasuk di masjid raya itu masih menjaga tradisi. Mimbarnya itu mimbar yang dibawa, yang duduk. Ternyata mimbar tertongi makoy. Kenapa? Itu ada rahasianya Pak Bu. Mimbar yang duduk itu itulah mimbar sunnah. Yang kedua, ulama ketika duduk mengajar, santrinya duduk di depannya, kalbu ulama itu lurus dengan kepala santrinya. Sehingga itu terkoneksi. Mayana riasa baraka Pak disangang. Maka itu yang tidak mau berdiri di mimbar. Jadi tudangnya koro. Nah sebab kalbunya ulama itu lurus pas dengan kepalanya jamaah. Para habaib itu jarang di mimbar. Biasa diambil kursi kemudian duduk. Kenapa? Karena itu yang dia pakai. Itu caranya secara ilmiah Pak. Ia kuwaipi selurus jaringannya dengan HP cepat masuk. Secara ilmiah. Maka dah magi penang kai cium, mana kai bau limana atau pandri teh. Bukankah itu terlalu memuliakan? Tidak. Kita cium tangannya ulama karena tidak pernah lepas dari zikir. Kita cium itu jalan pintas. Makai nasabah ia kui bau liman atau pandri teh berkahnya bisa pindah. Maka dapat tiga wading plus di saja dikasih masuk di laptop baru diinstal bisa masuk Al-Quran 30 juz. Nah, tangannya ulama begitu yang selalu berzikir itu menginstal doa ke kita. Makanya ulama kadang meletakkan tangannya di dada kita itu sudah tenang. Kenapa? Karena sudah masuk resonansi nur yang ada di tangannya. Dan itu karena zikir dan bacaan Al-Quran. Maka itu sampai ini di NU, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Asadiyah, kadang kalau datang ke ulama mencium tangannya, bukan menyembah tapi minta berkahnya. Maka dan ke dasarnya angkah sahabat saja minum darah kotornya Nabi. Kalau kita mengatakan darah kotor karena Nabi berbakam kemudian keluar, dia minum itu. Nabi mengatakan ketika darahmu dengan darahku bercampur maka api neraka tidak akan menyentuhmu. Nama kuamiro Pak, itu berkah. Kemudian tamak aku sempajangi. Iya sempajangi Pak Bu nasaba angkami menasampajan najama nabita. Maka kuat penjelasan ulama mengatakan bahwa iya nabita laibu raiwi. Nasabkan kesusahan atau diboikot perekonomian, istrinya meninggal, pamannya juga demikian. Kemudian Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap langsung. Ketika Nabi naik ke Sidratil Muntaha dari langit ke-7, malaikat Jibril itu cahaya terbatas. Makanya karena dia tidak bisa naik ke langit ke Sidratil Muntaha, tidak bisa. Makanya dari situ kitab Barzanji mengatakan anta nurun fauka nurin. Mega tahu manggai bahwa kalimat itu ia naruh ada kolalana Barzanji adalah kemusyrikan karena dia mengatakan nurnya Rasulullah ya seininya cahaya napung Allah Ta'ala. Itu pemahaman yang keliru. Kalimat anta nurun fauka nurin artinya cahayanya Nur Muhammad mengalahkan cahayanya malaikat Jibril. Nah sebab Jibril cuma sampai ke langit ke-7 tidak bisa naik ke Sidratil Muntaha. Rasulullah bisa tembus ke sana. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Apa Nabi tembus? Dari situ dia kemudian mengucapkan salam at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jajiyatu tahayyai komunikasinya Nabi tasibapung Allah Ta'ala. Makanya aja pasti sambung-sambungi tahiyyatun barakatuh salawat asyhadu an la ilaha illallah aja kasih jeda. Ada sakta di situ, ada tumaknina di situ. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Lepang. Karena itu ucapannya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Upas salam anu Muhammad dan berkah atasmu.
Aga nasa nabita, assalamu alaina, tapas salama pa po, wa ala ibadillahi solihin, naniya atamu yang soleh. Jadi kini iya pak nakadana po ng Allah Ta'ala, upas salama ni usu, dinawingarang jamaah ko, urusan mo to sa iko'y munri, yang pantis salama na yan. Tapi nabi tidak, aga nasa nabita, assalamu alaina, wa ala ibadillahi solihin. Maka di pa hakiki iya ko iya tumubaca itay alimu mangulo rinabit ta si Bapong Allah Ta'ala iya natunasang dua tamasarang talo tamalaysang. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.